Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Ada yang kena stop loss? Ya, kalau kena stop loss wajar ya. Jadi jangan galau, jangan susah ya. Kalau kena stop loss tuh itu part of strategi ya. Cut loss adalah salah satu cara kita untuk meminimalisir kerugian. Jadi tidak usah sedih ya, itu adalah part of the game ya, part of the game. Dan kalau memang harus kena, relakan saja. Itu sebabnya ketika kita trading, kita ukur dulu level mana yang kita cukup merasa memiliki kelegaan kalau sampai level stop loss ini terkena. Dan good news-nya adalah apa yang bergerak hari ini, IHSG bergerak hari ini, sudah inline sesuai dengan prediksi kita di awal minggu kemarin ya. Kita sudah prediksi, silakan Bapak Ibu yang bagi penonton yang sudah rutin nonton market review kita ya, sudah paham dan sudah tahu bahwa pada dasarnya kita sudah memprediksi koreksi IHSG ini di awal minggu kemarin, di akhir pekan kalau nggak salah ya, video saya akhir pekan. Dan kita sudah gambarkan pergerakan bahwa IHSG berpotensi koreksi sampai di level 6.509. 6.000, saya coba cek. Nah itu, di 6.000, hari ini lowest-nya 6.509 ya, tapi saya gambarkan di 6.504,99. Itu lowest-nya, range-nya kita. Dan paling bottom-nya kita ada di bottom selendang, yaitu 6.489. Itu udah bottom-nya deh. Jadi harapan saya kalau besok turun lagi, ya nggak sampai jebol itu. Ingat, besok hari Jumat. Ya, hari Jumat, dan kalaupun dia bergerak, dia cenderung bergerak ke bawah, bottom selendang, ya harapan saya dia di minggu depan dia bisa mulai rebound lagi. Ya, kita coba cek, kita coba lihat. Ini dia punya pergerakannya ya. Harapan saya di weekly kelihatan banget dia, kalau umpamanya dia koreksi pun, harapan saya koreksinya nggak sampai jauh-jauh ya. Paling bottom di level 6.400-an, 418. Tapi nggak nyampe lah, moga-moga nggak nyampe level ini ya, nggak nyampe level ini. Dia sampai di bottom selendang, bisa rebound lagi. Dan ingat, minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Dan hari ini ya, hari ini agak spesial hari ini. Kenapa saya bilang agak spesial? Karena market global menanti pengumuman dari data ekonomi Amerika ya. Dia menanti akan data ekonomi yang melambat ya. Jadi konsensus ya, data konsensus, maksudnya prediksi dari para analis mempredik bahwa di kuartal ketiga ini terjadi perlambatan. Jadi dibanding kuartal kedua, kuartal ketiga ini menurun. Kenapa bisa menurun? Beberapa diantaranya karena sempat meningkat COVID-19, varian Delta di Amerika sana, dan sehingga mengakibatkan menurun beberapa tempat, aktivitas perekonomian juga pasti otomatis terkena impact, sehingga transaksi berjalan juga berkurang otomatis ya. Tapi saya lihat begini, kalau konsensus data yang ditampilkan kan ini turun, tapi kalau ternyata yang dirilis beneran ternyata tidak sejelek yang prediksi, umpamanya turun umpamanya di level 5% something, tapi ternyata turunnya nggak separah itu, mungkin cuma di level 4 atau 3% saja. Otomatis berarti ekspektasi pasar berarti otomatis naik. Karena apa? Karena datanya nggak sejelek yang dikira. Nah, jadi bisa saja nanti malah rebound. Market malah rebound. Jadi sudah price in, istilahnya sudah, orang kalau di skenario terburuknya, kita sudah predik ke skenario terburuk, tapi ternyata pergerakannya tidak sampai ke sana. Harganya, koreksinya atau
impact-nya nggak sampai sejelek apa yang kita kira, perlambatannya nggak sejelek apa yang kita kira. Akhirnya, oh, legalah kita gitu. Jadi akhirnya market bisa rebound. Jadi saya lihat sih kita antisipasi. Banyak orang melihat itu sebenarnya, walaupun kalau dari kacamata saya ya wajar aja koreksi karena IHSG tuh dalam beberapa waktu ini udah naik, dan kita bahkan dari minggu lalu kita sudah warning bahwa kalau IHSG sudah agak tinggi nih, dia kalau nggak mampu breakout 6.693 potensi IHSG akan koreksi dulu ya. Itu 6.693 itu all time high-nya. Jadi kalau nggak bisa breakout, potensi koreksi, dan nyatanya yes, koreksi. Dan jadi ini sudah inline dengan apa yang terjadi. Itu sebabnya saya beberapa hari terakhir ini saya juga udah warning ke grup, dan saya juga bilang kita lewat video-video maupun lewat kita punya percakapan tulisan, saya juga udah bilang saya cenderung lebih slow. Saya di minggu-minggu ini cenderung lebih santai. Ketika IHSG sudah di puncak begini, saya justru malah ngerem. Tunggu koreksinya aja. Buy on weakness rasanya lebih relevan, lebih oke daripada kita buy high, sell higher. Saya sudah buat videonya kemarin, dan kalau Bapak Ibu cukup cermat nonton video saya, maksudnya cermat itu kadang-kadang kita nonton kan, kita harus maklumin. Ada distraction-nya, ada pengganggunya. Contoh kita lagi nonton, tiba-tiba ada telepon. Kita lagi nonton, tiba-tiba ada yang manggil, ada kesibukan lainnya. Jadi itu membuat fokus kita berubah. Nah, jadi akhirnya kita lupa. Jadi melenceng. Nah, jadi kalau saya bilang sih, ya nonton itu wajar berulang kali, itu wajar ya, wajar berulang-ulang. Jadi banyak kata-kata saya, banyak yang kita sampaikan itu mengandung pesan-pesan ya, mengandung pesan-pesan. Jadi harus cukup, kalau cukup teliti dengernya mungkin dalam satu kali dengar selesai. Tapi kalau ada beberapa orang yang mungkin mesti beberapa kali dengar, maksudnya apa? Itu wajar banget gitu, itu wajar banget. Jadi penting sekali untuk nonton berulang. Bahkan setelah nonton hari ini punya, make sure kita nonton yang kemarin punya. Kita buat apa tujuannya? Untuk merimain, untuk flashback ya, kalau maksudnya ini akhirnya kejadiannya begini. Jadi lain kali ketika saya kasih warning, ketika kita ngomongin sesuatu, kita bahas sesuatu, kita jadi lebih peka. Bapak Ibu jadi lebih peka terhadap apa yang terjadi, apa yang saya sampaikan, dan awareness kita otomatis semakin meningkatkan kepekaan. Pasti beda antara orang yang nonton, dengar berkali-kali, melakukan kerja keras, melakukan PR-nya ya, dibanding yang cuma sekali dengar, yang dengar sambil lalu, pasti beda, impact-nya pasti berbeda. Ya, oke. Sekalian kita langsung masuk market review ya. Kemarin saya sudah cukup banyak membahas tips-tips, sharing. Jadi hari ini kita ya ringan-ringan aja, dan seperti kita lihat duga ya, ini tadi udah kita lihat. Jadi IHSG kalau besok bisa mantul ya berarti udah inline banget. Toh sudah ada di support ya, ada di bottom selendang, di situ yang bisa menopang ya. Kalau jebol, support itu bukan berarti nggak bisa jebol, bisa saja jebol ya. Ketika dia jebol, artinya apa? Artinya kita hindari dulu. Atau kalau nggak, ketika kita trading dengan kondisi market yang sudah jebol support, IHSG jebol support, berarti kita jangan full amount. Jadi kita harus mengurangi, jangan terlalu agresif. Nah, jadi tujuan kita melihat IHSG itu ya. Ketika IHSG jebol support, kita harus ambil antisipasi. Kita tradingnya jangan full amount, kita jangan agresif ya, atau kita duduk diam dulu, nggak ngapa-ngapain dulu juga boleh ya. Oke. Dan hari ini asing masih membuka net sell. Hari ini membuka net sell pertama kalinya nih. Minus 466,9 bio ya.
minus 466,9 miliar. Itu asing net sell. Dan transaksi hari ini cukup tinggi bahkan. 12 triliun ya. Hari ini malah cukup tinggi, 12 triliun. Tapi asing net sell. Apakah menandakan bahwa, oh berarti ini cenderung kalau gitu tanda-tanda asing eksodus dong, asing keluar dong. Rasanya kita nggak bisa bilang begitu, karena dalam beberapa waktu kemarin asing masuknya cukup banyak. Jadi transaksi hari ini tidak serta-merta menandakan bahwa, oh asing udah escape nih, gitu. Belum tentu juga ya. Terus, bagaimana dengan sektoralnya? Ya, bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek sektoralnya, IDX Basic. Nah, ini juga sama ya, koreksi dan tertahan di level support salendang. Pas banget ya, kalau banyak yang bilang, Pak, kok bisa kayak gitu ya? Ya, itu yang kita sebut sebagai adaptif algoritma intelligent. Jadi, garisnya itu bergerak, kuantitas, kan kita juga tahu bahwa pada dasarnya yang model garis begini, ya itu istilahnya adalah lagging indikator. Jadi, kenapa disebut lagging? Karena dia mengkalkulasi harga-harga yang sudah pernah terjadi, harga statistik, harga lampau. Nah, jadi karena dia menghitung harga lampau, sedangkan harga sekarang kan harga terkini. Nah, dia harus cukup adaptif terhadap pergerakan harga ini. Jadi, ketika harga yang saat ini, itu cukup, indikator yang harga lampau tadi, itu bisa match, bisa adaptif. Jadi, gimana neranginnya? Saya agak kesulitan untuk menjelaskan tentang kuantitatif ini, tapi ya sementara diterima aja. Itu sebabnya kuantitatif berbeda dengan indikator-indikator generik, karena indikator generik itu dia ambil general, mau market apa saja disesuaikan dengan kondisi market apa saja bisa. Maksudnya bisa adalah ya kadang-kadang nggak pas, bisa aja meleset. Jadi kadang-kadang ya kita harus punya toleransi yang cukup tinggi terhadap indikator yang generik. Berbeda sama ini, kalau ini kita lebih presisi ya. Jadi ketika kena, oh dia kayaknya ketahan nih, besok bisa mantul. Jadi kita punya proses pengambilan keputusan kita itu lebih presisi, istilahnya gitu. Kita menggunakan indikator kuantitatif tujuannya itu. Tujuannya jadi lebih sure, lebih yakin ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin nggak sih ketika suatu ketika melihat pergerakan harga, kita dihadapkan pada pilihan, ini beli apa jual, ya kan? Terus, oh ini harus cut loss atau harus taking profit. Nah, ketika dihadapkan pada pilihan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita jadi galau karena apa? Karena harganya nggak memberikan sinyal yang jelas. Berbeda kalau ketika kayak gini kuantitatif, oh dia udah pas nih, udah di dalam sini. Mantul, kayak kalau besok mantul saya beli, kalau besok jebol saya jual. Jadi jelas apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu relevan terhadap kondisi karena dia punya indikator tersebut sangat presisi ya. Dan kalau kita lihat dia tertahan support. Jadi besok kalau mantul, no wonder, nggak heran karena potensial untuk bergerak naik lagi ya cukup besar ya. Oke, itu IDX Basic. Kemudian Consumer Cyclicals ya, Consumer Cyclicals masih bergerak sideways. Dia belum mampu breakout. Dan ini saya lihat cenderung untuk masih di areal ini ya, selendang. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau dia bisa naik lagi, bam, dia bisa naik ke atas. Wah, ini berarti dia leading terhadap IHSG. Yang mana IHSG cenderung koreksi dan dia naik berarti berlawanan arah. Berarti sektor ini recommended banget untuk ditradingkan. Ya. Terus habis itu energi juga nguji support. Nah, nguji support bottom selendang juga pas banget. Nah, ini semua pas ya, kena selendang, bottom selendang, kena bottom selendang. Kalau besok jebol bottom selendang, that's it. Kurangi muatan, langsung kurangi muatan. Ya. Terus sektor finance masuk ke dalam selendang dan dia cenderung begini, cenderung turun. Nah, ini kalau saya bilang sih hati-hati, rawan koreksi lanjutan. Makanya kalau saya lihat kayak begini, nggak kaget kalau IHSG besok minggu atau minggu depan bisa
koreksi lagi karena sektor finance ini bobotnya berat terhadap IHSG kita, komposite kita. Sektor healthcare di tengah naiknya dia koreksi. Nah, ini kita coba lihat dia bisa tertahan level support kita apa enggak. Kalau dia bisa tertahan, berarti dia bisa potensi kayak gini dia. Naik, pullback, naik. Nah, ini dia pullback dulu. Kalau dia tertahan level support kita di sini, di areal ini. Nah, kalau dia tertahan, dia bisa naik lagi. Nah, itu berarti trennya juga sama. Dia berlawanan dengan IHSG. Berarti layak untuk dibeli. Sektor industri jebol support. Nah, ini. Kalau dia jebol support, tuh udah selesai. Jebol support tinggal dulu aja. Kapan beli lagi? Ya kalau dia mantul, ya mantul berikutnya skyline ini jadi supportnya dia. Kalau dia jebol skyline lagi, support berikutnya di mana? Ya di sini ya, di V-line ini. Ya. Terus infrastruktur jebol juga ya. Waduh, udah banyak yang jebol nih. Nah, ini nggak heran lah kalau koreksi ya. Jangan harap. Jadi kalau mamanya rebound, jangan juga nafsu. Kalau lihat kayak gini ya, kalau sampai besok market rebound, jangan euforia. Wah, berarti market rebound. Jangan. Belum tentu, bisa saja ada koreksi lanjutan di minggu depan. Karena banyak indikator yang memperlihatkan bahwa dia lagi posisi baru jebol, jadi ngegantung, ya ngegantung. Potensi untuk lanjut lagi nih koreksinya. Consumer non-cyclicals malah bahkan jebol skyline. Waduh, ini kalau jebol turun lagi, wah. Masa balik ke areal ini? Rasanya enggak ya. Tapi kita antisipasi saja. Kalau dia jebol ke bawah ini, siap-siap serok lagi. Ya ini kalau kita panjangin, jadi kalau kita panjangin nggak kaget, dia bisa aja swing ke areal ini lagi ya. Terus sektor properti, nah properti nggak lagi mencoba bertahan, dia masih ada di dalam selendang. Apakah selendang ini bisa jadi support apa nggak? Kalau jebol support juga ya udah rame-rame nih koreksi berjemaah. Sektor tekno malah masih aman, cuma masih aman toh dia sideways di bottom, ya di support lah ya. Jadi bukan ada indikasi dia bakal rebound lagi, tapi kalau dia belum bisa naik di atas support ini dia potensi untuk turun lagi bahkan ya. Terus transportasi juga udah jebol support. Waduh, udah banyak yang jebol support nih. Hati-hati aja, besok kok rasanya bakal ada koreksi lanjutan sih. Waspadai ya, kalau kita balik lagi composite, potensi ke mana? Bisa saja dia ada ke bottom selendang dan bisa jebol juga bottom selendang. Kalau dia jebol bottom selendang, harapan saya dia masih bisa tertahan di level ini nih. Tertahan di level 644 ini. Ini kita coba tahan dulu di sini atau setara dengan S1 ini. Kalau kita lihat, nah ini setara dengan S2 ini. Ketika dia masuk ke dalam selendang, dia setara sini. 41 atau 6454 ya. Moga-moga ada tertahan di level ini. Garis ini. Ini saya tebelin dulu deh. Nah. Oke. Cocok? Ya. Itu untuk besok. Jadi cermati aja. Moga-moga tertahan ya. Lanjut, kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Apa sih yang bisa kita tradingin kira-kira buat besok di tengah guyurannya IHSG, tengah koreksinya IHSG. Pertama, yang bisa saya rekomend PMMP. Ini saya bisa rekomendasi buat Bapak Ibu, karena dia baru aja bangkit dari support dan transaksi cukup besar. Masih dia dekat dengan area support dan volume juga cukup tinggi. Jadi silakan untuk besok Bapak Ibu PMMP. Kemudian lanjut ada kios. Ini semi-semi gorengan semua nih ya. Kios juga hari ini hari kedua dia rebound. Kalau besok, target saya dia harus bisa naik ke atas V-line. Kalau bisa naik ke atas V-line, lanjut. Harapan saya bisa lanjut. Di sini ada gap yang mungkin dia bisa tutup. Dia bisa segera nutup. Ya, ini ada gap. Ya, setara dengan skyline di level 950 rupiah. Terus habis kios ada MPPA. Wow, MPPA. MPPA kan selendangnya membentuk kantong semar ya. Nih, biasa nih membentuk kantong semar, dia potensi naik. Nah, ini harapan saya dia bisa naik lagi ya. Habis MPPA ada MLPL. Sama ini, modelnya sama MPPA ya, mirip-mirip. Target harus bisa naik ke atas V-line.
Kalau bisa naik ke atas V-line, selanjutnya mungkin dia bisa ke sini nih, balik ke level support yang di sini. Naikin. Ouch, kepanjangan jadi kurus. Nah, ke level inilah setidaknya. Jadi ke level 458 inilah kira-kira ya. Terus selain MLPL ada BTPS. BTPS ada yang entry tadi. Ini pas banget nih, rebound dari selendang ya, kena selendang, dia rebound, drop gitu ya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu dengan indikator kita sih, waduh kebangetan banget nih ya. Sudah banyak bukti sekali ya, sudah banyak bukti ketika kena level-level ini nurut ya, beberapa emiten nurut. Dan kalau nurut ya tinggal diikutin aja pergerakannya. Oke, ya itu rekomendasi kita buat besok. Semoga besok bisa memberikan kita profit ya. Share hari ini tidak panjang-panjang ya, tidak panjang-panjang, pendek aja dulu. Nanti besok kita pantau market lagi, kita lihat lagi. Sudah di akhir bulan nih, jadi jangan terlalu kita lihat. Kalau saya lihat lagat-lagatnya bulan depan potensi koreksi dulu. Nanti Desember baru rebound lagi. Oke. Ya, sampai di sini dulu semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Dukung selalu untuk semakin bisa berkembang. Terima kasih semuanya. Happy profit ya. Stay safe, stay healthy, and God bless.